Allah wal yaqulu qawlan sadida. Dengan segala kemampuan kita, dengan versinya kita, yang secara kasat mata bisa jadi ya, ketaatan kita kurang dari yang lain. Tapi dengan modal yang pas-pasan, kemampuan yang pas-pasan, atau kalau dalam sedekah mungkin kemampuan kita di bawah dari orang kebanyakan, tapi kegigihan kita itulah yang dilihat oleh Allah. Sebagaimana kita datang ke sini. Motivasinya apa? Salah satu terkhusus karena dekat Ramadan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa kata beliau? Sabdanya, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban." Siapa yang melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah Ramadan atas dasar panggilan ya ayyuhalladzina amanu, atas dasar iman dan yakin kepada Allah, kemudian diperkuat dengan ihtisaban. Jadi ihtisaban masing-masing hamba itu berbeda-beda. Makanya dari yang baik jadi tambah baik. La'allakum tattaqun, kadar takwanya, kadar taatnya, kadar kebersihan hatinya itu semakin meningkat. Sehingga dengan bersihnya hati, dengan taat kepada Allah, kelakuan di jalannya benar. Berakhlak kepada istrinya benar. Kepada anaknya penyayang. Ya, jazakallah khairan. Kepada anak buahnya penuh maaf kalau yang jadi pemimpin. Itu dengan kebersihan hati sehingga kehidupannya tenang. Ya. Makanya sering dalam muqaddimah itu dibacakan ayat Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin sehingga tidak digoncang dengan sekedar kenaikan harga, tidak digoncang dengan sekedar kelangkaan barang, tidak digoncang dengan gonjang-ganjing perbedaan suhu politik. Tenang, sakinah. Liyazdadu imanan ma'imanihim, dengan ketenangannya dia bawa untuk taat kepada Allah sehingga Allah tambahkan itu ketenangannya terus. Tapi sayangnya ada pepatah bilang, ya, hilangnya kepekaan karena seringnya pertemuan. Itu pepatah Arab sebenarnya. Hilangnya kepekaan kalau kita sudah belasan puluhan kali ketemu Ramadan, sama kayak puluhan kali, ratusan kali, bahkan sudah nggak terhitung berapa kali ketemu sama istri. Kalau udah sering ketemu, setrumnya berkurang. Tidak jarang rasa cintanya juga berkurang. Makanya sering ada ya selorohan, bercandaan. Kalau baru pengantin baru kesandung, aduh kenapa ayang? Seperti itu. Dan itu nyata terjadi. Nah, sekarang saya tanya, sini siapa yang usianya masih di bawah 5 tahun pernikahannya? Coba 5 tahun deh. Kapan terakhir nyuapin ayangnya? Waduh, ngajinya berarti masih kurang berhasil. Kalau saya ngaji sama ibu-ibu kapan terakhir misalnya meluk bapaknya dari belakang? Boro-boro. Ibu-ibu sekarang dicolek dikit sama bapak-bapaknya. Apa sih, Pak? Genit banget, jengah gitu ya. Ngewa. Gitu. Ada yang kayak gitu. Mudah-mudahan soal istri-istri kita nggak seperti itu. Mudah-mudahan. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti ada sesuatu yang salah dari dia mengaji, menimba ilmu, belajar agama. Kadang-kadang suaminya marah, dia tuh ayo aja baca Quran. Baca Quran tidak lebih utama. Walaupun tidak mengesampingkan bagaimana mulia baca Quran. Tapi kalau baca Quran di tengah suaminya marah, tapi jangan ini dong yang dibawa di rumah nih. Tuh, kata Ustadz juga. Tapi hari ini banyak sekali istri-istri, wanita-wanita yang dengan tenangnya tidur dalam kondisi suaminya sedang tidak enak hati sama dia. Tapi kalau saya berhubung saya bicara sama bapak-bapak, kesalahannya ditunjuk lagi ke bapak-bapak. Berarti kalau ada istri yang seringkali marah, berantem sama, cekcok sama kita sebagai suami, terus dia tenang tidur tanpa membawa maaf, datang meminta maaf,
Maka kata Nabi kan seperti itu. Seorang wanita saleh itu tidak boleh menginapkan pertentangan, percekcokan dalam rumah tangganya. Bang, ya, bebek, maaf ya, mungkin tadi bunda capek, ibu capek. Sayangnya kesempatan saya ngisinya cuma bapak-bapak doang. Belum dikasih sama Pak Isa, sama Pak Agus, ngisi bagian ibu-ibu. Supaya balance harusnya ibu-ibu juga. Biar apa? Jangan sampai ngaji itu cuma ganti seragam. Ziarah mah jauh. Sampai ke Jawa Timur, ke Cirebon. Pulang-pulang sama suaminya cekcok lagi. Bukan salah ziarahnya, cuman salah prioritasnya. Bukan salah ganti seragamnya, tapi salah mana yang lebih afdolnya. Kayak orang pakai dasih tapi nggak pakai celana. Jadi itu dia. Kembali kepada tadi, makanya judulnya apa Pak Isa? Disebar nggak kemarin? Lupa. Ada yang baca kemarin? Mengasah kembali kepekaan hati menghadapi dan menghidupkan ibadah-ibadah Ramadan. Kayak kita pakai parfum Pak, serot, pakai parfum. Kita mah kagak ngendus, kagak nyium, berasa kurang aja. Teman kita mah udah bau banget ini, lu pakai minyak wangi sekilo katanya gitu kan. Ente pakai minyak wangi sekilo. Kenapa? Karena kita sudah sering mencium dan dekat sekali. Saking dekatnya. Gitu. Apalagi? Kenapa? Karena tadi. Karena sering. Makanya sama istri ya, dihidupkan lagi bara-bara asmaranya. Dicek outin pakaian. Jangan cuma gamis. Kalau teman-teman kita di tempat kerja atau misalnya kita lihat wanita di jalan sukanya misalnya pakai kemeja, belikan untuk di rumahnya. Mohon maaf misalnya pakaian-pakaian yang memang disukai, yang terbuka. Ini konteksnya dalam rumah tangga. Ya Pak Isa ya. Jangan jadi alasan istrinya kucel, dasteran melulu, terus ngelirik lagi yang di luar. Jangan jadi alasan, didandanin. Mah, boro-boro lipstik. Ini mah kayaknya minyak gorengan bukannya lip gloss. Dandan. Kalau bisa ada rezeki, bawa ke salon. Ya, kan ngelihat teman-teman kerjanya yang tidak berhijab, rambutnya wangi, ikal, kelihatan lebat, ya dirawat. Ini yang di rumah nggak dirawat, yang ada diomelin, ya, diomelin, dikomplain. Pak, suami istri kita itu luar biasa, makanya diganjar dengan pahala yang luar biasa kalau ikhlas. Nggak pernah berhenti, muter dapur, rumah, kamar, ntar ke pasar, ngajakin anak. Bapak-bapak jarang yang sabar ngajakin anak. Wah, kalau udah ngajakin anaknya baru beberapa jam aja, jarang lah yang bisa sabar gitu. Nah, kembali kepada bagaimana mengasahnya. Satu, yang pertama, untuk bisa ihtisaban, ya, ihtasaba yahtasibu ihtisaban, menguatkan kembali, mengiklankan kembali. Iklan itu kan diulang-ulang. Bagaimana? Nah, salah satunya nih kita ngaji, adanya tarhib, belajar lagi fikih-fikihnya. Belajar lagi apa yang harus dilakukan ketika sahur. Jangan ini mah sahur sibuk sama HP. Sahur nonton lawakan melulu. 10 hari terakhir mudik melulu. Maaf ya yang hobi mudik. Mudik bisa merubah apa? Jangan alasan silaturahim. Silaturahim di luar lebaran bisa. Tapi Ustaz, kita libur panjang lebaran. Oke lah, hari H lah berangkatnya. Atau malam 29 atau apa. Jangan sampai dari tahun ke tahun mudik nggak pernah sempet untuk itikaf. Yang diperintahkan itu di ayat-ayat terakhir rangkaian ayat Ramadan. Itu yang diperintahkan itikaf. 10 hari terakhir itu kencangkan ikat pinggang itikaf. Diam di masjid untuk melakukan perenungan, kontemplasi, muhasabah diri. Gali lagi ilmunya. Jadi mengulang-ulang itu nggak boleh bosan. Jangan sampai duduk taraweh, setiap kali taraweh nungguin imam, waladhdallin, amin, baru dia berdiri. Iya, begitu aja tiap tahun. Yang lebih parah lagi, salat taraweh tapi tidak salat ba'diyah. Ada yang kayak gitu. Jangan sampai.
Karena pahala ba'diyah itu tidak kalah besar daripada sholat tarawihnya. Sayang, makanya kata Nabi yang kedua, untuk meningkatkan, oke lah kayak tadi misalnya persiapan mengulang-ulang ilmu, kita seringlah tarhib. Walaupun harus dimotivasi lagi. Ya, harus terus. Kedua, ingat Ramadan itu seperti mata pisau dengan dua mata. Jangan kira kalau keluar Ramadan tos-tosan, ya, 0-0 gitu, itu bisa dianggap biasa-biasa saja dan selamat. Makanya dalam hadis Jabir yang terkenal, ya, dari hadis Imam Bukhari, ada dua versi, ada yang dari Jabir, ada yang Abu Hurairah. Tapi kontennya kurang lebih matannya sama. Ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, raqiya 'alal mimbar, ketika naik ke mimbar, ini terkenal nih. Biasanya kalau Idul Fitri. Tapi ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan para ulama bilangnya ada yang maudhu. Yang maudhu itu siapa? Yang tidak diterima puasa seseorang kalau belum minta maaf sama ibunya, belum minta maaf sama suaminya, belum minta maaf sama teman atau tetangganya. Nah, itu dicap sebagai para ulama, ya, mengkriteriakan hadis tersebut sebenarnya palsu. Yang benar yang mana? Yang benar adalah dalam versi Jabir disebutkan bahwa syaqiya abdun. Ya. Siapa celaka dalam kamus bahasa Arab, ya, Al-Munir, Al-Mujam itu dikatakan agak kasar tuh. Maksudnya agak syaqiya itu kalau maaf ya, Jawa Timur disensor Pak Agus ya. Jancuk gitu. Jancuk banget orang itu, kurang ajar. Maaf ya kalau bahasa Betawi, bajingan banget seseorang. Parah banget kalau siapa? Ya, syaqiya abdun adraka Ramadan fanshalakha. Kemudian dia menyadari dengan penuh kesadaran dia ada di bulan Ramadan, fansalakha, dan berlalu itu semua, walam yughfar lahu, dan dia tidak mendapatkan ampunan. Itu satu. Dia kata sahabat, sebenarnya ada ininya lagi, ada jedanya lagi. Ketika sahabat bertanya, sami'naka taqulu ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin amin amin. Ketika naik ke mimbar itu 3 kali amin, karena ada malaikat Jibril yang berdoa yang pertama tadi. Doanya malaikat Jibril. Yang bawa buku bisa nulisnya. Nah, nanti ada kelas itu, imla. Ya. Kalau dalam bahasa atau penyampaian versinya Abu Hurairah, raghiman. Ya. Ya, maaf, raghima. Ya. Raghima abdin, raghima anfu abdin, tercoreng penuh kemaluan, maksudnya penuh dengan kehinaan ketika seseorang tadi. Ketika dakhala Ramadan, masuk Ramadan, tapi ketika keluar Ramadan cuma dapat baju baru. Bayangin bapak-bapak yang di sini jangan sampai ya. Ramadannya belum nyampe, yang dipikirin bagaimana nyeplit THR. Splitan kemana aja ya? Aduh, sekarang bikin biji ketapang apa enggak? Beli dodol apa enggak? Oleh-olehnya gimana? Pesen tiketnya. Ya Allah ya Rabbi, bukan yang dipikiran bagaimana tarawehnya enggak bolong. Oh, nanti kalau ada lemburan bagaimana nyiasatinnya? Nanti kalau lagi masuk malam bagaimana? Itu dirancang. Kalau ada rezeki kita split, ditabung. Makanya termasuk bagian dari tarhib, bagian dari penyambutan Ramadan itu kan ada pembekalan harta, nabung, Kang Herman. Supaya nanti setiap harinya bukan cuma ketika dijatah, dipiket, kasih iftar, kan ada ya? Kalau di sini ada ya? Dikasih itu selebaran siapa yang hari ini ngasih iftar. Digilir nggak? Dijadwal nggak? Biasanya kalau di perumahan ada ngasih iftar, makan buka puasa. Ya. Hah? Dijadwal ya. Ini mah baru nerima lembaran. Ya. 2 kali ini sebulan. Dia 2 kali. Harusnya malah justru pengennya setiap hari. Tentu dengan sesuai kemampuan. Makanya tadinya setelah tadi mengingat bahwa ada ancaman orang yang celaka kalau nggak serius memasuki bulan Ramadan, benar-benar bergembira dengan datangnya Ramadan, nggak biasa saja tapi celaka. Luar biasa kebangetannya. Syaqiyah. Ya. Kemudian apa? Yang termasuk yang ketiga adalah mempelajari kembali fadhailul amal.
Fadailul amal. Mana amal-amal yang afdol? Termasuk tadi memberi bukaan orang buka puasa. Di sini masih ada yang suka ikut jemputan apa naik motor semua ke. Nah, kalau ikut jemputan tuh bawa kurma. Tas itu rangsel isi kurma. 3 butir diadakan ya plastik sambal. Kang Heran emang kedah niat. Makanya tadi dimaksudnya ihtisaban. Kalau hasiba yahsabu. Ayahsabu allai yarahu ahad alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafain. Kalau hasiba itu menghitung atau perhitungannya biasa saja. Tapi kalau udah masuk wajan ihtasaba, yahtasibu, ihtisaban, maka digunakan ihtisaban. Itu perhitungan persiapannya lebih gigih, lebih kuat. Jadi ada penguatan makna, pindah wazan kalau dalam bahasa nahwu. Ya, dalam bahasa sorof maaf. Ya. Jadi ihtisaban, makanya niat banget nih Ustaz. Emang harus niat. Emang harus ihtisaban. Kalau biasanya kan diterjemahkan yang puasa karena Allah, yang puasa dengan ikhlas dan mengharap pahala dari Allah. Makanya termasuk perhitungan tadi belajar fadailul amal. Dulu pernah saya bilang 24 derajat lebih tinggi kalau sholat berjamaah. Baru ngitung sholat berjamaah doang tuh. Atau 27 di hadis yang lain. Ya, ada yang bilang adalah sab'in wa isyrina darajah, 27 derajat. Tapi karena berhubung kita suka lalai, enggak ngitung, jadi ya kita yang di sini atau orang-orang yang di luar sana itu menganggap di rumahnya biasa aja. Yang penting gue udah sholat. Iya, kalau di level baru hijrah ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang lama-lama rugi juga. Coba ada ayatnya Kang Herman apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Atau dalam surat apa? Surat Al-Qari'ah apa? Dalam surat Al-Qari'ah, siapa yang timbangannya baik, lebih banyak baiknya, maka akan selamat. Siapa yang timbangannya banyak kejahatannya, maka akan celaka. Apa? Al-Qari'ah, masa nggak hafal Al-Qari'ah? Hah? Fa'amma man thaqulat, saqil, berat. Thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang justru lebih berat kejahatannya akan masuk hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apakah hawiyah? Itu neraka yang menyala-nyala. Sekarang enggak berasa di rumah sama di masjid. Di rumah sama di musola. Nanti pas di yaumil mizan baru bengong. Aduh ya ternyata 27 Payopi bisnis. Jualan misalnya kue. Ketika di Atakwa lagi ada bazar Ramadan. Kuehnya Payopi dari 1.000. Di khusus bazar kita hargain 27.000. Satu kue. Atau kita nih gaji yang biasa misalnya terima 10 juta, jadi 270 juta dikali 27. Kira-kira resign pindah apa meneng wae apa nolak? Ya, meneng wae ngelamun. Enggak, ini sekiranya seperti itu, kalau yang normal kira-kira menolak atau pindah? Ditawarin 27 dari gaji 1 juta jadi 27 juta. Yang masih waras pasti pindah. Ya tentunya yang halal, kerjanya yang baik. Kan seperti itu, kan logikanya, analoginya. Tapi sekarang kita nggak ngejar tuh yang kayak gitu. Kenapa? Karena nggak berhitung. Termasuk nggak berhitung dosa. Coba kalau di rumah kita, yang tadi faman ya'mal mithqala, ada timbangannya. Di rumah kita ada timbangan supaya nanti ini loh progres kamu. Masih berat apanya? Berat dosanya. Ya enggak? Kalau ada di rumah kita, ini loh progres kamu nanti kalau di yaumil mizan kamu kayak gini. Pasti kita bersemangat. Tapi kan Allah sengaja karena tadi liyabluwakum. Kalau dikasih bocorannya, timbangannya dikasih tahu, itu bukan ujian namanya. Nah, inilah kita makanya belajar ihtisaban itu sebenarnya tidak berlaku untuk Ramadan aja. Tapi seluruh kehidupan kita harus senantiasa ihtisaban.
hitung-hitungan. Itu. Ya, tadi hadisnya sebenarnya ada 2 lagi kriterianya. Selain orang yang celaka itu ketika masuk Ramadan, keluar Ramadan tidak mendapatkan ampunan, yang satu lagi apa? Ad-doraka walidihi atau ahaduhuma atau salah satunya dia mendapatkan walidayhi, mendapatkan kedua orang tuanya, ya, sadar hidup bersama orang tuanya atau orang tua yang masih hidup atau salah satunya. Tapi apa? Tapi dia tidak bisa menjadikan itu wasilah, ya, untuk masuk surga. Ya, tidak bisa menjadikannya wasilah untuk masuk surga. Yang ketiga apa? Masih ingat? Syaqiya 'abdun dzukirta indahu, siapa seorang hamba yang disebutkan nama Rasulullah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, itu tidak mau bersalawat. Jadi Pak, enggak mau bersalawat ketika disebutkan dan mendengar Nabi Muhammad, itu dicap sebagai orang yang akan celaka. Celaka dalam arti gini loh, Pak Isa atau kita nih kalau lagi dapat barang obralan, bahkan dapat barang gratisan, branded, masih bagus, iPhone Pro Max segala macam apalah yang pokoknya yang barang-barang harga saat ini dikasih dengan cuma-cuma, tiba-tiba kita hare-hare. Ya. Kalau orang Jawa udah di Karawang mah pokoknya hare-hare, tau lah, nggak rooming lagi. Kitanya santai-santai. Ya, jadi Ramadan, aduh, Ramadan nggak tahu lah Ustadz. Jalanin aja lah. Aduh, naga-naganya kayaknya apa namanya? Kayaknya juga THR kesedotnya buat ini nih, buat bayar pajak mobil, buat bayar PBB. Yang dipikirin, jadi dia udah gelisah, ya udah resah, ya udah terhalangi kebahagiaannya hanya diukur dengan sesuatu yang dia raih dari dunia. Nah itu orang-orang yang ya naudzubillah, ya jangan sampai seperti itu. Maka nih kalau kita jujur pada diri kita dan datang Ramadan kayaknya semangatnya masih biasa-biasa saja, sekarang ini ketika mendengarkan nasihat ini harus mengembalikan. Paling tidak minimal, ya Allah ini gimana sih hati saya, ya Allah. Datang Ramadan kok kayaknya biasa-biasa aja. Ya walaupun beberapa ulama mengatakan bahwa hadisnya adalah dhaif tentang siapa yang bergembira dengan Ramadan, tapi itu jadi sebuah cerminan gembira, terus akhirnya dengan kegembiraan itu kan dia serius gitu loh ya. Ya afdhaliyahnya kita bisa ambil lah. Ya terlepas dari perdebatan para ulama. Tapi ya, siapa yang bergembira lah, minimal gembira gitu. Kalau dari awal orang yang gembira dari awal aja melempem ya, bisa melempem di tengah-tengah. Gak tahu nih kita tanggal 21 insya Allah itikaf. Gak tahu sampai tanggal 21 gimana. Alasannya mudik Ustaz. Tiap tahun mudik melulu. Apalagi kalau kita gali lagi jujur deh. Enggak usah jadi sombong-sombongan. Ada yang mudik itu sampai ngutang-ngutang. Belum punya mobil, sewa mobil. Enggak punya duit, bela-bela nukerin. Nukerin tuh buat apa? Nih gua nih di perantauan. Udah sukses. Hati-hati itu sengsara. Untuk pamer. Masa iya kita dari tahun ke tahun begitu aja? Oh tapi Ustadz malu, masa kita udah jauh-jauh merantau, masa kelihatannya begitu-begitu aja? Tersiksa. Ramadan ini berhentilah untuk pura-pura baik, pura-pura sukses. Kalau sukses beneran ya alhamdulillah. Lebih baik Bu, saya kirimin uangnya dulu ya. Mudah-mudahan bisa bikin ya hari raya wajarlah salin baju baru, atau ibu mau bikin kue, mau beli daging, saya transferin ya. Nanti saya pulangnya nih abis Id, saya mau doain ya Bu, saya mau mudah-mudahan tahun ini jadi perbaikan hidup saya, rumah tangga saya juga jadi lebih baik, istri saya juga jadi lebih nurut, saya mau itikaf Bu. Keluar Ramadan ternyata tuh berapa bulan kemudian jadi pengusaha, ibadahnya rajin. Luar biasa. Begitu. Ya. Karena
Ya kita udah tahu lah ujung-ujungnya gimana, cuma ritual, rutinitas, akhirnya Ramadannya belum dapat terpenuhi dengan baik, itikafnya enggak pernah kebagian, padahal itu salah satu esensi dan ibadah yang utama, tapi repot. Pulang makan kerupuk doang sama kecap, gara-gara apa? Pengen tenar ke Sohor, pulang kampung bagi-bagi duit. Di sini mah insya Allah mudah-mudahan jangan ada yang kayak gitu. Jangan. Ya Ustadz saya emang nggak punya kampung di sini dong. Sama ya. Sama nggak pulang kampung juga tetap ayo bela-belain gitu ya. Infak sedekah bulan Ramadan mah kelewat. Tapi kan itu juga Ustadz diniatinnya sedekah. Yakin loh. Ya kan? Dibandingkan beli anpau gini-gini bungkus ini tiba-tiba ada yang salam tempel cuma gara-gara nggak enak tetangga bikin ampau, bikin amplop bagi-bagi anak-anak salam tempel, masa saya enggak Ustadz? Malu dong, tensin dong. Masa toples kosong Ustadz? Ya kalau memang harus memaksakan buat apa? Ya ala kadarnya hari raya lah bergembira tapi jangan berlebihan. Sampai di luar dari kemampuan. Habis lebaran, habis duitnya ya. Itu saya ceritanya, saya banyak cerita tuh Ustadz lagi makannya garam doang, kadang-kadang kerupuk ya, sarapannya nasi goreng. Habis lebaran tuh kayak gitu. Habis lebaran, dari sekarang tuh direncanakan gimana caranya kemarin enggak puasa Syawal, besok puasa Syawal, ihtisaban. Karena puasa itu atau saum Syawal itu salah satu cara paling efektif. Ya, menurut pandangan saya dan nasihat-nasihat para guru, kenapa disarankan walaupun boleh random, boleh acak, disarankan itu langsung paralel, langsung. Kalau main kelereng, gundu, paret namanya, tretek gitu ya, langsung gitu. Jadi tanggal 2 Ramadan udah boleh saum tuh Pak. Tapi kata setan, menghargai tetangga yang berkunjung, nggak usah puasa dulu. Iya hari ketiga ada tamu lagi. Emang iya puasa sunnah itu bisa dibatalkan untuk menghargai tamu, memuliakan tamu. Tapi hati-hati. Ya hati-hati. Ya kalau tanggal 2 masih jalan-jalan kemana-mana, tanggal 3 dah. Ntar beda lagi tuh, tanggal 3, tanggal 4 udah makin melemah. Kan udah asinan ya, somai ya, opor, udah melakaran kayak kalau orang Bekasi bilang. Tahu melakaran Pak? Perutnya juga udah keras banget ya. Akhirnya yang terjadi apa? Naik kolesterol ya, naik gula darah, turun asam urat, turun ke betis. Ya, yang terjadi seperti itu. Masa Ramadan demi Ramadan seperti itu terus? Enggak boleh. Ya. Itu ya. Nah, makanya ayat di sini kita qadarullah pas banget kalau kemarin kita membahas tentang namanya kisos, di hari ini kita sampai kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dengan kata lain itu ayo puasa Ramadan ini, ibadah Ramadan itu dikencengin supaya kamu tatakun itu apa kemarin definisinya? Untung. Dalam banyak ayat itu orang bertakwa itu untung. Fisiknya pendek, misalnya kulitnya hitam, banyak kekurangan misalnya dari sekali fisik, tapi dia beruntung. Orang beruntung itu biar larinya nggak cepat, tapi bisa jadi juara. Nah itu orang beruntung. Untung banget deh mah, nggak ada channel, keluarganya juga nggak ada yang pejabat, diterima ke PNS, beruntung. Itu baru ukurannya dunia Pak, baru ukurannya dunia. Untung banget deh mah. Orang-orang gak diterima. Itu padahal dikit lagi ya. Dia itu tinggi badannya 169. Padahal diterima di misalnya di Astra itu harus 170. Tapi dia diterima. Untung Pak. Saya tanya, ada gak yang bisa mengalahkan orang beruntung? Gak ada. Jadi kalau mau beruntung serius benerin takwanya. Saya gak bicara lagi soal akhiratnya. Udah pasti itu. Wal akibatul mut. Orang-orang bertakwa itu akibat ujung dari akhiratnya itu pasti luar biasa. Minimal jadi maaf ya, mungkin istilahnya agak kasar, gelandangan di surga. Kan gitu. Jadi jangan disangka di surga itu langsung otomatis dapat klaster, Pak. Loh bener. Yang kita bayangin gak apa-apalah minimalis, nanti udah di surga nyesel.
Nyesel. Kayak orang biarpun udah dapat misalnya kelas apa misalnya, ya dapat misalnya kelas mobil biasa lah. Mobil 1 juta umat misalnya apa Avanza, Terios apalah. Kalau udah dapat mah nanti ada orang, oh dia kan nggak lebih rajin, nggak lebih pintar dari saya, tapi ternyata misalnya dapat levelnya apa Pajero atau apalah levelnya. Nyesel nggak? Nyesel. Seperti itu nanti orang di surga. Dzalika yaumut taghabun. Nanti ada hari yang penuh penyesalan. Ya, apa la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jangankan orang yang berdosa, orang yang beramal soleh aja itu nanti masih sempat nyesel. Lah, tahu begitu mah ya. Tahu begitu mah. Ada orang-orang yang beruntung diberikan kesempatan dari 8 pintu surga. Cuma, tanda kutip, cuma gara-gara dia tiap wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Lekun gitu. Abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Alhamdulillah hafal, nggak tahu prakteknya mah. Padahal besar pahalanya. Itu makanya tadi poin ketiga tadi belajar fadhailul amal. Supaya apa? Karena tenaga kita, waktu kita, ya. Terus apa lagi? Semua potensi kita terbatas. Apalagi kita yang di pabrik, kadang lelah lembur, kadang lelah shift 2, shift 3. Maka harus pinter-pinter. Di mana misalnya tenaganya kecil, modalnya kecil, waktunya sebesar, tapi pahalanya luar biasa. Diincer tuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau tanpa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kayaknya saya untuk sekian kali ngomong di sini. Siapa yang menyamalkan itu 100 kali, maka akan diberikan, dinaikkan 100 derajat kebaikan, dihapuskan 100 sayi'ah, dan dibalas dengan seolah-olah seperti membebaskan 10 orang budak. Jadi kalau 10 orang budak berarti setiap hari sedekah seolah-olah ratusan juta. Diamalin? Enggak tahu Ustaz. Itu pertanyaannya. Jadi tugas kita itu sesudah kita rajin ngaji mengamalkan. Maka kayak kiai saya, kayak kata nyai-nyai di pondok itu, sebab pertama orang itu ilmunya susah menuntut ilmu, yaitu satu niatnya buruk, kedua ilmu yang udah ada nggak dipraktekin. Jadi kalau ibu bapak merasa, ya kita ini ngerasa ngafal Quran susah, belajar ini susah, doa kamilin, udah 20 tahun, 30 kali Ramadan, enggak apal-apal, yang tugas itu lagi. Udah baca kepletot dulu lagi, aduh. Kenapa? Karena satu, mungkin tidak kurang memperbaiki keikhlasan. Karena terpaksa. Iyalah Ustaz, saya didorong-dorong untuk terpaksa. Jangan terpaksa. Siapa yang memimpin doa itu kayak imam, pahalanya juga dilipat gandakan. Jadi justru berlomba-lomba. Tadi makanya di ayat tadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ayolah Ramadan targetin. Saya Ramadan ini harus hafal kamilin, sebarin ya. Fotokopian. Jangan cuma di sini doang ditempel. Dari awal jamaah ini bagiin. Syukur-syukur 30 hari 30 orang yang tugas. Doa, zikir, witir dari dulu. Makanya saya di pondok ataupun di jamaah itu kadang jahar, kadang sir. Kenapa? Kalau jahar terus bukannya salah. Jamaah itu juga jadi tuman gitu. Manja, nggak ngerti apa itu zikir, nggak ngerti apa arti doa, amin weh. Imamnya salah juga bilang amin, amin. Ada satu musola saya ketemu itu imam baca Allahumma ja'alna naudzubillah, Allahumma ja'alna minan nar, Allahumma ja'alna, ya Rabbi, amin, amin. Tahu nggak artinya apa? Ja'ala itu artinya jadikanlah bagi kami neraka sebagai tempat tinggal. Harusnya kan Allahumma azirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar dengan jim. Jauhkan. Ya, makanya ada doa juga Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Jauhkanlah kami dari kehinaan dunia dan azab di akhirat. Ini imam bilang Allahumma ja'alna minan nar. Amin. Allahumma ja'alna minan nar. Amin. Enggak ada yang negur. Beberapa kali saya mau ketemu imamnya lagi sholat, kebetulan saya qadarullah juga ada hajat lain, jadi enggak saya sampaikan ke DKM itu, tolong ditegur. Ya.
Nggak tahu sampai mana pelajaran bahasa Arabnya, Pak. Orang tahsin aja mundur teratur. Jamaah. Oh, jamaah. Ayo nih, Ramadan syahrul Quran. Saya bangga kalau ada bapak-bapak yang dengan bangganya bawa Iqra dari rumah seperti ini. Woi, mohon maaf, jangan kalah sama saudara-saudara kita dari Kristiani. Bawa ke gereja, Bibelnya bawa. Bukan karena di kita riak, bangga. Ini makan ciut. Aduh, belum bisa baca Ustaz. Besoknya kagak datang lagi tuh ngaji tahsin. Ngaji tajwid. Padahal itu, coba deh renungkan. Baca Quran itu ibadah paling murah, mulia, meleduk. Ya enggak? Ya tadi karena kita enggak ihtisaban, barang siapa man qara'a ya harfan min kitabillah, satu huruf dari kitab itu mah udah hafal, udah sering dengar Ustaz, tapi kenapa enggak dipraktekin? Yuk, ayo. Kalau bisa tiap hari ngaji tahsin, ngaji tajwid sebelum buka, daripada nonton lawakan enggak jelas, sinetron-sinetron enggak jelas, jam 5 udah ke masjid. Kalau yang enggak kerja atau udah pulang kerja, semangat Ramadan ini. Kalau Ramadan jalannya menurun. Ya kan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wasufidat syayatin. Tangan-tangan setan itu dibelenggu. Masih malas juga, lu banget itu. Jadi kata setan, jangan nyalain gua. Iya betul. Cobalah yang udah bisa, ini tajwid nih, Kang Ujang. Siapa lagi misalnya ada sini, Pak Sarma atau yang lain-lain. Kalau yang udah bisa baca, jangan Ustaz, saya belum. Sekecil apapun ilmu, walaupun mungkin masih ada salah-salah, sejauh itu kemampuan kita, ajarin yang masih alif bata, jangan pelit. Itu nanti dilaknat sama ilmunya kalau orang. Makanya utlubul ilma. Ilmu itu dituntut, tolab, diminta. Jadi kalau ada kita kucuk-kucuk datang ke rumah Pak Sarma, ajarin saya Iqra, Pak Sarmanya lagi nganggur, lagi luang, dia nggak mau, dosa. Karena dia sudah diamani ilmu. Ini mah boro-boro, gurunya udah datang, sepi, krik. Saya doang misalnya berdua, atau Pak Sarma berdua sama Pak Yopi. Ya, ayo saling menyemangati. Termasuk yang udah bisa, kalau bisa datang. Sebenarnya apa? Yang nggak bisa, jadi nggak malu, ada temennya. Bukan begitu Kang Herman? Iya, ini masih kadang-kadang baca ditasdidin, pendek dipanjangin, panjang dipendekin. Udah puas banget dari Ramadan, enggak malu. Mau dapat sahabat Al-Qur'an kan nanti. Man qara'a iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Murah meriah meleduk. Kalau sedekah masih butuh duit, masih butuh harta. Salat malam belum tentu kita kuat. Kadang-kadang ngantuk capek, apalagi puasa lapar-lapar berat, baca Quran. Ayo Pak. Aduh Ustaz, saya udah 45 tahun kayaknya susah. Enggak peduli kapan bisanya, yang penting belajar. Nanti ketika ditanya sama Allah, ente usaha enggak belajar? Coba. Enggak punya jawaban kita. Ya, Pak Charma, halo. Ayolah ajarin, saling mengajarkan. Termotivasi Ramadan ini, ayolah, enggak peduli kita jadi anak-anak. Nih Pak, kalau masjid dan musola ini diramaikan dengan Al-Quran, mustahil enggak berkah. Masya Allah, saya merinding ngomong. Ini kalau udah orang mendekatkan diri pada Al-Quran, itu waktunya berkah, ilmunya berkah, hartanya berkah, rumah tangganya berkah. Allah. Sedikit lagi ya, sebentar lagi kita kepada kesimpulan. Jadi kembali kepada tadi, bagaimana membangkitkan kembali sensitivitas kita. Orang-orang yang takun itu orang yang akan bahagia. Masa sih kita nggak? Janganlah suka disindirkan. Ini orang-orang umat ini pengen bahagia, bahagianya ke timur, dia melangkahnya ke barat. Ayo jangan ngandelin, sampai kapan kita ngandelin malas dan capek, alasan terus kita tuh. Infiru khifafa wa thiqala, dalam ibadah dan dalam banyak kebaikan sepanjang sejarah hidup kita, bukankah kebaikan itu banyak yang harus dipaksain? Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Nabung, kalau nggak dipaksain nggak bisa. Sampai hari ini kalau kita dulu sekolahnya masuk siang, mungkin kita nggak bisa, atau nggak ada kewajiban sholat subuh. Sampai sekarang kita nggak mungkin sampai saat ini nggak bisa bangun pagi. Yakin dah, nggak dipaksa. Sama anak-anak kita, paksain mereka bangun.
Ini yang punya anak-anak SD, saya makanya santri-santri, ada santri yang PP. Saya ditanya tiap hari. Ya. Kamu sholat subuh enggak? Enggak Ustaz, enggak Abi. Saya bilang, walaupun 1 menit, 5 menit sebelum berangkat sekolah, bapak-bapak ajarin. Kalau bapak-bapaknya udah berangkat, Ma, Bunda, Umi, ya, Ma, nanti Mama ingetin si adik, si kakak, sebelum berangkat sekolah, sholat subuh. Untuk pelatihan boleh. Kalau enggak dilatih, enggak bisa-bisa Kang Herman. Ini bapak-bapak akan ditunjuk, kamu nggak ngajarin. Makanya diajarkannya dari 10 tahun. Dari 7 tahun. 3 tahun itu kan lama. Diajaknya 7 tahun, dipukulnya 10 tahun. Bukan tiba-tiba 10 tahun. Wah ini kan bapak-bapak kadang-kadang ada ambeknya doang. Ketika anaknya nggak nurut, ketika anaknya nggak sholat. Itu kan Jumatan, coba Jumatan. Di antara banyak anak-anak Jumatan itu kan nggak ditenteng sama bapaknya. Bercanda sampai masjid. Kewalahan aja DKM-nya. Coba tanggung jawab. Sekali-kali tenteng anaknya. Kalau lagi siang atau lagi libur. Bawa anaknya. Tanggung jawab. Diajarkan. Kalau dia tadi nggak bisa diem. Nah, anak besok lagi. Diem ya. Nanti bapak kasih hadiah. Beli mobilan. Apa. Dididik. Tanggung jawab. Jangan bisa buatnya doang. Ini serius ini. Ya. Kita itu. Anak itu bisa jadi jalan ke surga karena akan menambah pahala jariah buat kita, ya kan? Au waladin soleh. Yad'ulahu. Yang mendoakan, yang beramal soleh, itu anak kita nanti. Tapi kalau nggak dididik, kita nggak serius, apalagi karena kenapa saya ngomong gini wanti-wanti? Kebagian besar kalau saya ngajarin lagi talim ibu-ibu, bapaknya susah Ustadz, nganggapnya kalau udah nyari duit udah selesai tugasnya. Nah, dalam itu. Jangan sampai yang di sini kayak gitu juga. Tidak sekedar cuma nyari nafkah. Paling tidak mengawasi, mensupervisi. Masa jadi supervisor di pabrik-pabrik bisa, jadi foreman di pabrik bisa, jadi leader di sekolah-sekolah, mendidik anak orang lain bisa. Ini prihatin kalau kecolongan mendidik anak kita. Ramadan coba kalau subuh, ba'da subuh ngobrol. Cari di sini. Makanya rencanain tadi istisaban. Cari di mana masjid-masjid yang ada pengajian sebelum buka. Di mana masjid-masjid yang ada sholat subuhnya bacanya anaba. Di mana habis subuhnya ada kajian. Dicari. Jangan meneng baik. Ilmu itu dijemput. Keimanan itu ditingkatkan. Berarti kan ada usaha. Ya kalau diem baik mah. Begitu-begitu aja. Jadi jangan heran kalau kehidupan kita juga begitu-begitu aja. Masalah datang lagi, numpuk lagi, ini lagi. Wah. Tuh ya. Nah, makanya la'alakum tattaqun, meningkat kebahagiaannya, meningkat ibadahnya, meningkat keberuntungannya. Mudah-mudahan kita berdoa, beruntung kita walaupun tabungannya belum ngumpul, dipanggil semua ibadah haji dan umrah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu kalau beruntung. Panggil bisa ziarah ke makam Nabi, ya Allah. Ketemu dengan orang yang paling sayang sama kita. Masa kita nggak rindu sama orang tua aja, kita rindu sama Nabi, masa kita nggak rindu? Rindu Pak, nabung, buka tabungan. Kalau sekarang tuh ada mobile banking, buka tabungan, nggak usah ke bank Pak. Bisa auto debit sekarang. Buka tabungan, misalnya siapa yang pakai BSI, bukannya iklan ya, cuma saya ingin memberikan jalan. Buka BSI, buka tabungan, minimal setoran pertama 100. Jadwalkan, sebelum kita ngapa-ngapain, jadwalkan, potong 50 setiap bulan. Kan saya pernah ngajarin, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Jangan lihat bagaimana kecilnya, tapi Allah akan memberikan jalan. Kalau kita selalu tertutup otak, aduh Ustaz kapan ngumpulnya, kapan berangkatnya, sekohatnya ada sekian, jatahnya aja sekian tahun lagi. Tapi kalau kita mau meningkatkan takwa, faqad faza fauzan azima. Takwa itu. Coba yuk kita serius. Sebodoh apapun kita, selemah apapun kita, mungkin kita bukan ustaz, mungkin kita bukan anak kiai, mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi Allah melihat setiap jerih payah kita, Pak. Yuk serius nabung buat haji. Masalah berangkatnya kapan, itu kuasa Allah. Jangan ngurusin itu. Urusan kita sudah serius belum? Yuk kita belajar Quran. Siap Pak? Siap, insya Allah.
Siapa? Syukur-syukur yang tadinya cuma misalnya bisa Iqra 1, Iqra 4, bisa Iqra minimal Ramadan tamat Iqra 6 aja. Belum Al-Qur'an juga. Bisa salah-salah dikit tapi lancar. Yang lancar tapi salah-salah jadi dengan tajwid. Yang udah dengan tajwid hafal teori. Kadang-kadang kan bisa baca nggak tahu teori. Ya Kang Ujang ya. Ya, apa itu matsilah qasirah, apa itu matsilah tawilah. Ada berapa jenis mad. Taunya pokoknya begitu bacanya Ustadz gitu ya. Taunya begitu. Ya, gitu ya. Jadi ayo mudah-mudahan sekali lagi harapan kita mengajinya kita ini menambah ketajaman kita, harus bisa menangis nanti di malam hari. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaiin ya Allah. Saya enggak tahu umur saya bisa nyampe apa enggak di Ramadan. Enggak tahu Ramadan ini ketemu pun saya enggak tahu bisa ketemu lagi apa enggak ya Allah. Ya Allah angkat azab-azab ketika mungkin ada hukuman dan azab kubur bagi orang tua kami. Doa di bulan Sa'ban ini luar biasa. Apalagi kemarin nisfu. Wah. Saya nggak bahas bagaimana mau caranya di rumah mau berkumpul. Walaupun para ulama memakruhkan dengan cara mengumpul, saya nggak bahas itu. Yang penting isi itu. Kalau datang lagi nisfu, nggak tahu kita datang lagi nggak dapat lagi nggak nisfu Sa'ban. Ya, tapi sepakat para ulama jadi ibadah yang mandub. Mandub itu ibadah yang bisa mendatangkan pahala. Kita sholat, baca Quran, baca Yasin, baca Al-Kahfi. Karena kemarin qadarullah malam Jumat ya, jatuhnya ya. Tuh, sholat, taubat, banyak berzikir. Ya Allah, takdirkan saya ya Allah, takdirkan takdir yang baik, jauhkan dari bala dan musibah. Ya Allah, jaga anak-anak kami selepas kami sudah meninggal, ketika dalam penjagaan dan di luar penjagaan kami hari ini Pak. Apalagi yang punya anak cewek, punya anak perempuan. Aduh Pak, ngeri-ngeri sedap Pak. Kalau enggak dititipkan kepada Allah, kita tidak berpasrah kepada Allah. Aduh ya Allah, luar biasa. Biasa Pak. Jangan sampai kecolongan. Ya, istri-istri kita. Jangan sampai yang udah ngaji istrinya masih dibiarkan keluar nyapu ke tukang sayur, melepas jilbab. Kadang-kadang jilbabnya panjang, bajunya segini, aurat Pak. Jangan disangka kita nggak ditanya, itu pertanggungjawabannya. Kecuali kalau ibu-ibunya, si istrinya membandel. Kadang-kadang jilbabnya panjang, roknya sedengkul, selutut. Itu aurat Pak. Jempol kaki aja masih aurat. Terus gimana Ustadz? Ya kalau nggak ada kaos kaki, pakaiin kantong kresek. Kan judulnya menutup aurat. Perintahnya bukan pakai kaos kaki. Atau misalnya roknya yang agak panjang. Nggak apa-apa nyapu jalan. Yang penting kita nanti ditanya. Kenapa istri kamu dibiarkan ketika membuka? Ya Allah, kira-kira ketika kita jawab munkar nakir. Atau di hadapan Allah. Ya Allah, cuman ke depan doang, ke warung doang. Kira-kira diterima nggak jawabannya? Kan kita ngerti syariat. Kita ngerti aturannya. Kadang-kadang suka ngegampangin. Jadi rezeki kita juga digampangin sama Allah. Kita tuh gampangin syariat. Jangan lihat syariatnya kecil. Ya Ustadz, kalaupun saya kerja bakti Ustadz. Pakai kolor di atas lutut, siapa yang mau nafsu? Laki-laki ini saya mah bukan soal nafsu atau tidak nafsu Bambang. Maaf kalau ada yang namanya Bambang. Wah ada Bambang. Ada Bambang di sini ya. Ya, bukan. Tapi itu bagian dari kita meremehkan syariat Allah. Hari kita mah pengen dipentingin sama Allah, tapi sama Allah kita syariatnya suka hare-hare, suka ngegampangin. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbauna shighara. Ya Allah, sayangilah mereka ya Allah, ampuni, angkat derajat mereka. Ampuni bagi mereka yang sudah meninggal mendahului kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa sallimna Ramadan wa tawwil umurna ila syahri Ramadan. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la du'aan illa istajabtah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lembutkan hati kami, bersihkan dari segala dosa-dosa. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik ya Allah. Jikalau ini menjadi Ramadan terakhir bagi kami. Ya Allah, jadikan orang-orang yang bertaubat, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa.
Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi kasabina, Allahumma barik lana fi amrina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi ahlina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana ya Allah auladan salihin wa 'allimna bil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa nawwir qulubana binuri hidayatika wa taraddu binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqarat al maut wa najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.